Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulaya Arnalhaq. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang tujuan dari pemasaran. Nah, berikutnya mari kita simak. Menurut Cottrell dan Armstrong, tujuan pemasaran merupakan proses manajerial orang dalam mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan melalui penciptaan dan pertukaran produk yang ditawarkan dan nilai produk mereka kepada orang lain. Tujuan pemasaran tentunya dilakukan agar dapat mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga produk tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Untuk lebih jelasnya lagi, di bawah ini akan kita bahas secara lengkap mengenai apa saja tujuan pemasaran dan juga fungsi-fungsinya. Nah, yang pertama yaitu paham pasar. Nah, namanya juga paham, pasti harus memahami apa itu pasar. Nah, maksud pasar di sini yaitu target sasaran yang berdaya guna. Nah, maka seorang manajer pemasaran haruslah memahami kondisi pasar dan konsumen. Hal ini karena keduanya merupakan target potensial yang harus dicapai oleh perusahaan. Kondisi pasar saat ini tidak hanya tren yang sedang berkembang di kalangan para konsumen, namun juga pesaing-pesaing terhadap produk yang dihasilkan. Selain itu, harus memahami kebutuhan yang sedang meningkat, keinginan dan selera dari pasar itu sendiri, daya beli seorang konsumen terhadap produk, serta keunggulan dan kelemahan suatu produk sehingga mempengaruhi keputusan pembelian dalam mendapatkan produk tersebut. Nah, yang kedua, menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan. Produk yang sesuai dengan kebutuhan dapat menjamin kelangsungan dari perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi seorang manajer pemasaran mengetahui produk yang sedang berkembang, sehingga ketika perusahaan melakukan inovasi terhadap suatu produk dapat sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Nah, untuk dapat menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan ini tidak lepas dari pemahaman terhadap pasar dan juga konsumen, sehingga pihak perancang dan pengembang produk dapat menyesuaikan produknya sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, kemudian yang kedua, membangun citra produk. Tujuan pemasaran yang berikutnya yaitu membangun citra produk atau brand image. Nah, membangun citra produk agar memiliki nama yang baik dan mudah dikenal oleh konsumen, sehingga ketika produk telah populer dan mudah ditemukan secara tidak langsung akan meningkatkan penjualan dan juga laba dari perusahaan. Membangun citra produk atau brand image dapat dilakukan melalui promosi, baik dengan pengiklanan, promosi langsung maupun tidak langsung. Nah, pada umumnya pengiklanan memiliki pengaruh yang besar terhadap citra produk. Selain itu, produk dapat diperkenalkan melalui acara-acara khusus yang memiliki tema yang sama atau hampir sama dengan produk atau jasa yang akan dipasarkan. Nah, sehingga dengan hal tersebut para pembeli akan berkumpul dalam suatu kegiatan tersebut secara tidak langsung. Produk yang ditawarkan akan mulai dikenal oleh masyarakat. Nah, keempat, membangun citra dan yang dibangun. Citra dari suatu produk amat penting untuk dibangun dan melekat kepada kekhasan dari produk tersebut. Misalnya, produk-produk perawatan wajah haruslah memiliki citra kecantikan seorang wanita. Nah, produk elektronik harus memiliki citra yang menonjolkan kecanggihan suatu teknologi dan simbol modernisasi suatu zaman. Untuk dapat mencapai citra yang diinginkan dari suatu produk dapat menggunakan berbagai cara. Salah satunya menggunakan seorang selebriti atau artis yang mampu mewakili citra dari produk tersebut. Selain itu dapat pula membangun melalui iklan atau acara-acara yang mewakili citra dari produk tersebut, sehingga produk atau jasa yang diproduksi memiliki suatu kekhasan dan juga citra yang mudah diingat oleh para konsumen. Kemudian yang nomor 5 yaitu penjualan. Penjualan merupakan tujuan dari utama pemasaran dilakukan. Untuk mencapai suatu target penjualan yang telah ditetapkan oleh manajer pemasaran, maka suatu strategi pemasaran dirancang dan dilakukan oleh tim. Seorang manajer pemasaran haruslah mampu melakukan peramalan permintaan dan target penjualan setiap periode, sehingga perusahaan tidak mampu berjalan dan tetap mampu berjalan dan memenuhi target. Nah, kemudian yang nomor 6 yaitu kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan target utama yang harus tercapai dari tujuan pemasaran. Seorang konsumen yang selalu puas terhadap suatu produk tersebut, bahkan setia menggunakannya dan tidak terpindah pada produk lainnya, merupakan target yang harus terpenuhi. Adanya kesetiaan konsumen ini secara tidak langsung dapat meningkatkan jumlah konsumen baru dan pada akhirnya penjualan meningkat. Nah, itu tadi 6 tujuan pemasaran. Nah, gimana teman-teman? Kiranya sudah paham dengan materi atau informasi-informasi sedikit yang saya sampaikan?
Kurang lebihnya minta maaf. Saya Maulaya Nalak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.